Oke, selamat siang guys. Tadi udah lihat ya sedikit cuplikan tentang menembak angin. Jadi hari ini kita akan bahas soal PCP. Nanti kita akan ngobrol sama atlet PCP Indonesia. Oke, simak terus ya. Halo guys. Channel From share kan. Wasit baru memenuhi. Channel gua dong. Oke, hello guys, ketemu lagi di channel Behind the Gun. Nah, kali ini sesuai dengan video yang sebelumnya kan kita pernah bahas kan ada 3 cabang menembak under Perbakin. Nah, salah satunya hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Jonathan Ephram. Dia adalah atlet dari menembak angin di cabangnya berburu laras panjang. Benar ya Om ya? Betul. Oke, apa kabar Om? Baik. Oke, nah teman-teman hari ini langka juga nih bisa ketemu. Ini sibuknya setengah mati. Kalau diminta janjian itu bisa ketemunya bisa 2 bulan ke depan baru bisa ketemu. Kapan aja bisa. Asik. Oke, Om, boleh nggak jelasin kita ke teman-teman? Jadi kemarin kan kita udah pernah bahas soal cabang-cabang menembak di Perbakin. Ya. Oke, nah hari ini kan kita mau bahas tentang berburunya. Ya. Oke, boleh cerita sedikit nggak sih kita bagaimana sih isinya di cabang menembak yang di bidangnya berburu ini? Oke, jadi cabang berburu under Perbakin ini kalau saya spesialnya di outdoor ya. Outdoor, jadi oke. dia ada beberapa tipe. Oke. Nah, cabang berburu untuk tembak sasarannya Oke. dia ada indoor dan outdoor. Oke. Kalau indoor itu biasanya air level 10 meter net. Oke. Ya, itu sudah internasional. Itu berarti 10 meter tuh yang pakai jaket. Pakai jaket ya? Betul, Oke. pakai jaket dan pakai sarung tangan, semua lengkap dia. Oke. Nah, itu nanti kita mungkin bakal bahas kenapa sebabnya begitu ya. Oke. Nah, oke. Lalu ada juga air pistol. Air pistol, 10 oke. meter. Dia nembaknya lesan juga. Jadi Oke. indoor terbagi 2, dia yang laras panjang sama yang laras pendeknya. Oke, Air mantap. pistol dan rifle. Dua-dua. Oke. Yang rifle aja yang pakai jaket dan Oke, semua perlengkapan yang oke, air pistol oke. enggak, dia lebih santai. Nah, terus kalau saya spesialisasinya di outdoor. Outdoor, oke. Ya, outdoor orang sering bilang itu field target ya. Field target, Nah, FT. field target ada beberapa kelas nih dia. Oke. Jadi field target biasanya ada 3 tipikal perlombaannya atau kelasnya. Ada namanya multi range, Multi-range. ada namanya band rest, dan ada namanya tripos. Tripos. Ya. Oke. Tripos itu berarti yang berdiri, Ya, runduk, runduk sama tiarap. tiarap. Oke. Ya, 3 posisi, 3 position. Ya. Oke. Nah, berarti dengan dengan 3 cabang ini berarti Om lebih spesialis di Di outdoor ini pokoknya. Di outdoor. Saya main Jadi- multi range, main band rest, main tripos. tiga-tiganya nih. Ya, 3-3-nya. Gila, Tapi guys. spesialisasi saya itu band rest. Oh, band rest. Oke. Spesialisasi band rest. Jadi tadi waktu nyampe di sini sempat ngobrol sebentar. Memang saya lihat juga atributnya beliau nih ngeri-ngeri deh semuanya. Kalau di dunia kaskus bilangnya ini sultan lah gitu semuanya. Tapi saya pakai baju 6 hour nih, Pak. Oh iya, berarti anak api juga ya. Saya lagi belajar pisah. Asik. Oke, teman-teman yang menarik tau nggak apa? Jadi gini, saya kan lebih sukanya kan awalnya bukan lebih suka, lebih banyak mainnya di under cabang Perbakin yang IPSC atau IPSC. Nah, begitu kenal beliau mengenalkan soal angin. Ternyata menarik loh, ini adalah satu badan, satu organisasi, tapi mempunyai tipikal permainan yang benar-benar beda banget. Jadi ini kategori berburunya berarti kategori berburu ya Om ya? Berburu. Oke, berarti gini, kalau kita berburu itu kan teman-teman tahu lah namanya berburu itu kan harus tenang ya, harus santai, nggak boleh buru-buru. Sedangkan kalau di olahraga yang cabangnya IPSC atau AIPSC itu kita justru racing sama time. Betul. Kita kejar-kejaran time ya Om ya. Nah, oke, berarti Kita kejar-kejaran kemarin. kita lihat ya di video yang sebelumnya ya. Nah, oke, Om, sekarang pertanyaan kedua gini. Kalau misalnya saya tertarik, Ya. teman-teman juga tertarik, Ya. lalu mau belajar, let's say mau belajar main outdoor yang di bidangnya Om tadi apa, Ya. mat seal, Mat seal. tripos, bench rest. Ya. Nah, itu gimana kalau misalnya kita mau mencoba, mau memulai? Oke. Ada tips atau ada bagaimana caranya? Oke. Rata-rata semua biasanya mereka tanya juga saya misalnya gimana Oke. cara memulainya gitu. Kadang-kadang kita kan terbatas dengan unit. Betul. Ya. Tapi nggak semuanya harus punya unit sebetulnya. Oke. Ya, jadi kita semua, apalagi maksudnya saya ya, kalau misalnya mau ngobrol, tinggal telepon aja nanti Bro Niko, nanti misalnya ketemu saya atau gimana, kita tinggal ngobrol. Main pakai unit kita sudah siapkan boleh. Ah. Nah, tapi kalau misalnya memang nggak punya unit untuk, karena ini kan spesifikasinya untuk perlombaan ya. Betul. Dia memang sedikit berbeda dengan senapan yang lain gitu ya. Oke. Lalu kalau mau mulai misalnya ada yang sering bertanya juga, bertanya, Om kalau saya punya senapan uklik tuh pompa. Iya, pompa. Baru mau nanya, iya, Masih oke. dulu bapak lo tuh. Iya, iya. Itu bisa juga. Ya. Tapi
melawan sama yang non uklik bisa Ya, juga. jadi nanti dibedakan kelasnya. Oh, Jadi tadi oke. multi-range, dendress dan segala macam itu ternyata ada kelas pompanya juga. Dibagi lagi. Tuh. Oke. Biasanya pemain-pemain pompa ini lebih jago. Oh. Ya karena mungkin kan dia sebelum nembak dia udah pompa dulu tuh. Jadi nembaknya full effort ya gitu ya. Jadi otot udah tegang. Oke. Ini. Nah kalau PCB kan kita santai tinggal klik sekali Oke, masukin oke. peluru. Nah biasanya lebih jago. Jadi tidak ada keterbatasan unit. Mau datang langsung di tempat yang kita sediakan kalau kita wilayah Tangerang ya. Oke. Jadi silakan datang ngobrol nanti kita bisa ajarin dan share ilmu gratis. Nah, berarti buat teman-teman yang mau nanti saya taruh di bawah deskripsi, ada Instagramnya, ada channelnya Efrem Ergan. One moment. One shot one moment. One shot. oke. Oh. Wah lu belum subscribe channel gue lo. Udah dong, nomor 1 salah dia. Oke, nah yang terakhir nih sebelum kita lihat ke realnya seperti apa, pertanyaannya di amunisi atau di pelurunya. Boleh jelaskan nggak peluru yang kita gunakan kalau di sini apa sih? Oke, kita pakai kaliber kita 177 atau 177, 4,5. oke. Di luar itu nggak boleh. Sorry, berarti kalau AIPC itu kan 6 mili. Betul. Berarti angin ini 4,5 mili. 4,5 mili. Oke, berarti di bawahnya, ukurannya di bawahnya AIPC. Ya, betul. Sedangkan kalau IPC pakai 9 mili rata-rata. Ya. Pelurunya 4,5 kaliber 177. Oke. Ya, timah. Timah, Pelurunya oke. bentuknya, oke. Dan setiap perlombaan yang diperbolehkan hanya itu. Power, speed segala macam semua tergantung depend on eventnya dia. Oh, oke. Nah, yang Berarti penting sekali event keluar newsletter, berarti dia ada spesifikasinya nanti ya? ada spesifikasinya. Oh. Entah mau main open kah atau mau main apa nah. Oh, ada opennya juga ya? Betul. Berarti ada standar juga nih? Nah, kalau opennya kita itu maksudnya tidak terbatas power, berat mimis. Nah, tapi Oke. kalibernya tetap 477 ya. Sama kaliber, cuman beda spesifikasi aja? Betul. Oh, oke. Nah, kalau AIPC standar, kalau kita biasanya heavy farming atau light farming. Ah, oke. Nah. Teman pasti bingung kan istilah-istilah ini kan? Saya juga bingung sebenarnya Ya. sih. Tapi nanti kita akan coba hari ini. Hari ini cobanya berarti apa tadi? Kita coba multi-range. Multi-range ya? Oke, berarti multi-range. Kalau nggak salah itu tipikal permainannya dikasih 20 kali kesempatan nembak 20 ya? kali tembak ya. Dan peluru dibatasi 20 juga? 20 juga. Oke. Jadi 20 sasaran untuk 20 peluru. Oke, ada limit time-nya nggak? Ada 10 menit. 10 menit. Oke, ini kebalikan banget nih guys. Kalau di IPSC kebanyakan kita start dari nol, lalu kita akan stop time di waktu terbaik kita atau best time namanya. Iya. Tapi kalau di sini itu dibalik, kita malah di limit 10 menit. 10 menit. Jadi kalau udah TET 10 menit kita udah nggak boleh nembak lagi ya? Betul. Dan posisinya oke. standing ya, berdiri. Standing, oke. Ya. Mau tahu seperti apa? Kita lanjut ya. Tapi sebelumnya, like and subscribe dulu. Oke, see you. Guys, udah subscribe belum? Di subscribe ya. Makasih. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know ya, know ya, know ya, know ya. Eyes, you're vacant. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world. I wanna look deep inside what's behind your vacant eyes. Jadi pertama kali yang perlu kita persiapkan posisi duduk yang benar dulu. Oke. Nah, setelah posisi duduk benar, udah posisi nyaman, baru kita isi dulu tabungnya. Oke. Tabung setelah terisi, baru kita masukkan. Hmm? Posisi nanti ini dikokang dulu. Oke. Mimis nggak boleh masuk dulu. Oke. Setelah nanti sudah nyaman duduknya, kita masukin mimis, kita tutup, baru kita boleh nembak. Duduk yang nyaman tuh gimana om? Duduk yang nyaman itu posisi duduknya biasa dari dia posisi miring dulu dia. Oke. Jadi biasanya 90 derajat sama senapannya. Oh berarti begini ya? Ya, jadi posisinya
Ya kira-kira gini. Jadi dia nggak Oke. posisinya nggak lurus ke depan gitu, nggak center. Jadi Oke. posisinya miring 90 derajat terhadap senapan. Oke. Nah nanti kalau sudah 90 derajat, baru tangan kiri kita nanti lengannya masukin ke dalam sandbag kemampuan belakang. Oke. Baru tangan kanan seperti merangkul ke senapannya. Oke, berarti ini nanti dipegang pakai tangan begitu ya? Betul. Oh, Nah, tapi oke. semuanya harus rest ya. Posisi tangan kiri harus rest, posisi tangan harus rest juga. Kan namanya band rest. Jadi Restnya di meja berarti ya? Restnya di meja, Oke. betul. Coba ya. Oke. Berarti ini tarik. Ya. Sini begini ya? Rest, betul. Oke, seperti ini ya? Ya, betul. Oke. Ya, sip. Nah, baru pipinya masuk, cari dulu di scope ini sampai posisinya bulat, Hmm? semua view-nya clear, baru kita boleh nembak. Oke. Ya. Kalau agak buram tuh berarti Kalau agak buram paralaks biasa ya? paralaknya kita setting dulu. Kita Oh, mau nembak oke. jarak berapa? Misalnya jarak 18, berarti kita setting 18. Nah, nembak 30 atau 40 kita setting sesuai dengan jarak. Oke, berarti kalau mau tembak misalnya plat yang 41 Ya. berarti kita settingnya paralaksnya 41. 41. Oh, berarti sesuai aja ya? Sesuai. Oke. Ya, betul. Oke. Tes ya. Ya. Oke. Oke. Berarti ini udah boleh masukin ya? Udah Kalau boleh coba. masukin. Oke. Oke. Ya, tutup. Tutup. Triggernya off dulu. Oke. Oke, masuk scope sampai clear, dapat targetnya, baru trigger baru Oke. baru boleh masuk. Sama guys. Finger mesti off. Ya. Oke. Oke, kalau udah yakin baru boleh masukin ya? Ya. Oke. Coba sekali lagi Om, Oke, penasaran Om. sekali lagi boleh. Ya, betul. Nyetiknya persis banget ya? Persis. Situ lagi gitu ya? Itulah senapan akurasi pasti gitu. Oke, mantap, mantap. Jadi kita nggak bisa beli senapan murah, bro. Oke. Siap. Berarti ini untuk olahraga yang apa yang Om bilang? Kalau yang mana? Yang ini. Yang ini saya pakai biasanya untuk main multi range. Multi-range, Atau nembak oke. standing gitu. Berarti ini multi range, speknya untuk multi range aja. Pakai untuk multi range saja. Oke, berarti kalau tadi kan Om bilang ada cabang olahraga yang kayak bench press, Betul. itu ini nggak usah pakai ya? Ini bisa dipakai, cuman settingannya berubah. Oh, oke. Ya biasanya dari settingan band rest ke settingan multi range berubahnya signifikan banget. Signifikan banget. Oke. Betul. Boleh tahu nggak apa aja sih yang dirubah? Biasanya kita rubah speednya, lalu Oke. regulator outputnya berapa, terus berat mimis berapa. Oh, berarti nanti settingan mimis, settingan PCP-nya juga semuanya mengikuti dari kelas apa yang kita ikuti nanti. Betul. Nah Om, tadi kan berarti kalau duduk tadi itu, berarti kan kalau multi range harus berdiri ya, standing ya? Betul. Oke, berarti tadi duduk tadi itu fungsinya apa tadi? Kalau tadi biasanya kita untuk zero aja dulu. Zero Nah, aja. zero dulu perkenaannya di mana? Misalnya Oke. kita mau main multi range kan biasa kita zeronya di 033. Oke. Jadi supaya kita nembak akurat per jarak, ya kita mesti zero jarak 33 supaya semuanya bisa ditutaskan dengan baik. Jadi di multi range ini ada jarak apa aja? 18, 27, 27, 33, 33, 41. Betul. Tapi zero di 33 ya? Zero di 33. Oke. Kenapa begitu Om? Biasanya zero di 33 supaya perkenaan dari 18 ke 27-nya dia tetap lurus ya. Sebenarnya nggak lurus, sebenarnya peluru itu kalibrasi, tapi maksudnya perkenaannya sama. Oke. Nah, tapi nanti di 41-nya dia berkurang gitu. Karena kan dia udah mulai turun pelurunya. Oh ya, udah mulai ini ya. Betul. Ya, makanya jarak 41 itu biasa kalau kita dari 18 ke 18 ke 33 kita nembak cross, di 41-nya kita akan nembak biasanya di punggungnya sasaran. Ah, oke, Ya, betul. oke. Jadi ya Naik dia. namanya kompensasi guys. Betul, Ada kompensasi. kompensasinya. Betul. Oke. Lalu kalau misalnya saya beneran mau cobain olahraganya dan mesti standing, Ya. gimana caranya Om? Oke, pertama kali ini kaki dua-duanya di lock. Oke. Oke, posisi kaki dua-duanya di lock. di Setelah lock. di lock, kita kasih lebar kaki. Fungsi lebar kaki ini untuk naik turunnya senapan. Jadi kalau kaki kita rapetin, pasti dia senapannya turun. Oke, Ya kan? karena Tapi badan kan- lebih gampang goyang Betul, ya. tapi kalau Oke. misalnya kita lebarin, ini senapan otomatis bakal naik. Oke. Kita cari dulu posisi kaki yang bagus. Posisi kaki dua itu aja, lebarnya sama lock kaki. Nah, setelah kaki di lock, baru kita ke posisi pinggang. Pinggang ini maju ke depan.
Iya. Harus ke depan gini Om? Harus ke depan. Oh. Fungsinya apa? Supaya siku yang tangan sebelah kiri ini dipangku nanti di pinggang. Oh, oke. Ya, kalau kita nggak majuin pinggangnya ini nggak ada tadahannya. Oke. Dipangku ke depan. Agak gini nggak apa? Ngondek-ngondek dikit. Memang ngondek, iya. Memang ngondek, semua petembak ngondek. Ngondek, oke. Semua standing. Oke. Oke, setelah bahu sudah ditaruh, Oke. sekarang bentuk tulang itu harusnya miring dia. Berarti ke belakang? Ya, jadi Oh. bukan badannya yang begini, tapi Kayak di stretch gitu ke belakang ya? Betul, ya? ditarik ke belakang Oh. gitu. Fungsinya apa? Dia taruh posisi senapannya di dada. Oh, jadi dia tuh sebenarnya nyender di sini. Dia ya? nyender di dada. Oh, Dia nyender di oke. dada, oke. Setelah itu baru kita senapan naik nih. Setelah senapan naik, posisi butt plate yang pertama kali, butt plate ini ada di bahu ya. Bahu. Ya, ada di bahu. Biasa orang berbeda, ada di bahu dalam, ada di bahu luar. Oke. Tergantung enaknya dia sebelah Tapi mana. kalau di antara sendi sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, Oke. pokoknya yang penting dia natak, fungsinya supaya senapan itu nggak bergerak keluar. Oh, oke. Oke, nah sudah itu baru nanti tangan kiri kita taruh di forearmnya. Di sini ya? Ya, di Oh, ini namanya forearm. Itu forearm. Bukan popor ya, Om? Wah, ya popor juga bisa orang Oke. bilang. Nah, forearm setelah Forearm. ditaruh di forearmnya. Nanti forearm itu posisi beda-beda. Ada Oke. tangan yang suka begini, ada yang begini. Pokoknya seenaknya aja. Karena nembak ini sekali lagi harus nyaman. Oke, kalau buat saya yang pemula, Ya. paling enak yang... Paling enak sebenarnya posisi begini. Oh, begini? Nah, karena dia nadah dia. Jadi Kenapa kurang ya? lebih seperti ini ya posisinya? Ya, Jadi, betul. oke. Oke, Oke. sekarang kita coba dari kaki ya. Coba, oke. Kaki sudah di lock. Oke. Oke, terus Oke. lebarnya udah pas. Oke. Oke, pinggang turun, pinggang naik ke depan. Tangan sono ke depan. Oke, Oke. sekarang saya taruh senapannya. Ya, pertama kali butt plate dulu. Butt plate dulu, Oke, sudah taruh posisinya. Ya. Nah, ini yang tadi taruh di pinggang. Taruh di pinggang. Ya. Nah, ini posisinya benar. Oke. Ini udah benar ya, Om? Ya, benar. Nah, sebelum melakukan penembakan, kita tarik nafas dulu. Biasanya 2 kali tarik nafas dalam. Oke, tarik nafas dalam. Nah, sudah itu baru pipi kita taruh di cheek piece-nya ini. Oke. Oke. Nah, betul. Tulang pipinya harus kena di cheek piece. Oke. Oke. Ya, kira-kira ini posisi betulnya. Ini udah benar ya, Om ya? Oke, ini udah benar. Ya, sip. Oke. Coba sekali pakai minus boleh, Om? Boleh. Setelah siap, Siap, oke. posisi center badan ke depan. Oke, sudah. Kaki lock seperti yang kita ajarkan tadi, pinggang ke depan. Butt plate nanti nempel di sini. Oke, kalau sudah siap, tarik nafas 2 kali dalam, baru naik. Berarti dari awal itu badan udah mesti miring ya? Udah musim miring ya. Udah harus ke belakang bending Betul. gini. Jadi nanti Oke. posisi senapan tinggal ditaruh di posisi bending. Ini udah ke depan juga? Udah ke depan juga. Oh, oke. Siap. Oke. Ya. Posisi center santai, fokus, nafas diatur. Yes. Kena. Oke. Mantap. Oke. Ternyata agak gampang ya, Om ya? Ternyata nggak gampang. Tapi kalau posisi badan semua locknya benar, pasti oke. Pasti oke ya. Ya, Berarti oke, barusan sebenarnya langsung berarti sebenarnya intinya kalau main ini tuh berarti lebih badan tuh lebih nomor 1 ya. Nomor 1, Baru-baru ke aiming gitu. badan, nafas, baru aiming. Baru aiming. Tarik aja gue geser. Aduh, barusan kalkunnya miss. Memang yang paling susah itu kalkun menurut saya ya, karena dia punya paling ramping dan area untuk ditembaknya tuh kecil banget dari antara semua. Jadi pertama kan ayam lebih mudah, terus lari kedua itu babi itu masih oke. Begitu ke kalkun, aduh itu challenging banget.
Jaraknya 33 meter. Kalkun berapa? 33. Bener ya, kalkun 33 meter. Itu paling challenging banget karena kita begitu goyang sedikit aja, dia langsung wobble-nya parah banget. Coba lagi ya, berarti ini peluru ini ke 12. Coba ya. Oke, 15 peluru udah lewat. Sekarang 5 peluru terakhir. Nah, ini body lebih besar, area targetnya. Tapi permasalahannya paling jauh. Ini 44 meter. Jadi tantangannya itu semakin 44 meter, semakin jauh akan semakin goyang. Oke, guys, tadi percobaan satu round match seal. Jadi maksimal hanya 20 peluru. Nah, begini nih. Awalnya di jarak 18 meter itu ada 5 harusnya. Ini line saya, ini line-nya Dedi. Yang 5-nya aman. Lalu ini tadi ayam ya. Sekarang ini adalah babi. Saya sisa 1. Ini nggak kena di jarak 27 meter. Harusnya begini ya, full tadi. Nah, ini sisanya 1. Berarti saya udah miss 2. Nah, ini di kalkun di jarak 33 meter. Saya miss 1. Ini yang paling susah, guys. Asli ini susah banget, nggak bohong. Harusnya lengkap tadi di 27. Nah, saya miss 1. Dan yang terakhir ini di jarak 41 meter. Targetnya atau sasarannya adalah kambing. Sisanya ada 4. Oke, ini berarti miss. Ini cuma kena 1. Harusnya komplit. Jadi ini line-nya Ephraim Ergan. Ini lainnya Behind the Gun, ini lainnya Deddy Kurniawan. Dari satu round itu 20 tembakan, kita punya 20 target. Jadi satu tembakan cuma boleh buat 1 target. Nah, jadi kalau kita 1 miss, kita mesti skip. Jadi tadi saya miss 1 ayam, 1 kalkun, dan 4 kambing. Berarti 6. Ya 6 berarti missnya. Berarti kalau di match seal itu poinnya itu dikali 10. So totalnya adalah 100. Lupa. Oh ya, jadi 140. Nah, lumayan ya untuk percobaan pertama ya. Nanti kita coba lagi ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa hubungin Bapak Ephraim. Channelnya Ephraim Ergan. Nanti bisa ngobrol banyak. Saya aja hari ini sehariannya belajar. Aduh, mantap banget deh. Banyak banget pelajarannya. Keren. Tapi boleh Om ya, lain kali teman-teman kalau mau boleh. ini Silakan, bebas. silakan ya. Oke, nanti saya taruh Instagram di bawah, yang mau tinggal DM aja Ephraim Ergan. Ya, siap. Oke. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you.